Masyarakat Nusantara sudah hidup ribuan tahun di atas tanah bersama hutan, sungai, gunung-gunung, hingga lautan yang sama dengan kita hari ini ribuan tahun yang lalu. Kita punya tesis bahwa kehidupan yang lama tersebut di masing-masing geografi itu dipastikan menghasilkan sebuah pola kehidupan yang mapan tentang bagaimana memperlakukan perlakuan alam. Di Sumatera dengan konsep lara, di Kalimantan dengan konsep tanah bulan, hingga ke Papua konsep mama, dan seterusnya. Sejak lama sekali konsep tersebut hidup di setiap masyarakat. Tapi sejak saat masa kolonial datang, semua pengetahuan tersebut dinolkan. Nah, salah satunya kalau kita kembali ke Sunda atau di Pulau Jawa atau Nusantara pada umumnya, dikenal 3 konsep yang menjadi basis dasar etika lingkungan. Pada intinya, masyarakat Nusantara itu mengatur bagaimana pola hidup dia dengan alamnya itu dengan 3 dimensi yang sangat penting sekali. Dimensi pertama adalah dimensi ruang atau tata wilayah yang mengatur tentang ruang. Yang kedua adalah dimensi waktu yang mengatur tentang waktu. Dan yang terakhir adalah dimensi laku atau dimensi perilaku tentang bagaimana manusia akan berhadapan dengan alam tersebut. Sehingga dari konteks tersebut, kalau di Sunda salah satunya, terdapat sebuah konsep di Sunda tentang metode yang disebut dengan laku patanjala, yang ia menentukan bahwa ternyata setiap gunung itu memiliki batas larang, atau secara sederhana harusnya setiap gunung itu dalam konteks kenegaraan itu punya cagar alam. Tetapi lagi-lagi kalau kita kembalikan kepada masa kolonialisme, semua pengetahuan tersebut dihilangkan, ditutup, bahkan dijauhkan dari masyarakat, sehingga masyarakat sudah tidak punya lagi hubungan yang sangat dekat antara manusia dengan lingkungan, karena pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengelola lingkungan itu sudah dihilangkan. Jadi batas pemanfaatan manusia terhadap alam itu yang pertama diatur oleh wilayah. Pertanyaan utamanya, apakah wilayah tersebut memang boleh dikunjungi atau tidak? Kalau kita bicara tentang berkunjung, sebelum kita berbicara masalah rusak dan tidak rusak, kalau itu kawasan larang ya tidak boleh. Yang kedua, misal ada batas atau ada sebuah kawasan yang memang boleh dikunjungi, tetapi ada aturan yang kedua, itu tata waya. Kapan kita diperbolehkan datang ke sana? Dan yang terakhir adalah tata lampah. Kalaupun kita diperbolehkan untuk pemanfaatan tersebut atau mendatangi sebuah kawasan, pertanyaannya adalah untuk apa? Dalam rangka apa kita ke sana? Sehingga kalau kita terapkan ini di Nusantara, harusnya secara sederhana dengan metodologi ala Patanjala tadi atau laku Patanjala tadi yang dimiliki oleh kebudayaan Sunda, harusnya setiap gunung itu memiliki batas cagar alam atau batas larangnya yang sama sekali jangankan dirusak, dikunjungi pun tidak boleh. Tapi sayang sekali lagi-lagi konsep itu sudah hilang di tengah masyarakat kita hari ini.